Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, selamat pagi, selamat dan semangat selalu mahasiswa BPI. Hari ini mata kuliah pertama untuk metode dan teknik penyuluhan yang mana dilaksanakan secara online. Namun pekan depan, apalagi PPL sudah selesai, otomatis kita akan bertemu secara offline. Nah, jadi hari ini karena pertemuan pertama, mungkin tidak akan terlalu banyak, tapi kita perlu menyamakan persepsi bagaimana urgensi pentingnya mata kuliah metode dan teknik penyuluhan ini. Nah, ya, Ibu akan membagikan PowerPoint. Nah, jadi untuk mempermudah dalam menyimak apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan metode dan teknik penyuluhan. Nah, ini di semester 6 ini kalian akan semakin mumpuni ya terkait dengan materi-materi berkenaan dengan penyuluhan. Jadi kalau sebelumnya secara teoritis, nah ini teoritis dan praktik ini di semester ini akan kuat sekali, apalagi bersamaan dengan aktivitas kalian juga mengambil pengalaman lapangan atau PPL, praktek pengalaman lapangan. Nah, jadi di sini kita kembali memahami apa itu metode. Nah, ini sudah sering ya didengar, apalagi ada beberapa yang sudah mengerjakan proposal dan itu juga memuat pengertian dari metode. Nah, ini secara umum ya, Ibu menyampaikan metode adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu dengan hasil yang efektif dan efisien. Ini metode. Kemudian teknik penyuluhan. Nah, karena mata kuliah kita kan metode dan teknik penyuluhan. Teknik penyuluhan ini adalah berbagai cara yang dilakukan dalam proses penyuluhan agar tercapai tujuan. Nah, perlu kita pahami bersama, ini kan mata kuliah metode dan teknik penyuluhan. Nanti ketika kita bahas salah satu metode atau beberapa metode, boleh jadi di dalamnya itu nanti ada beberapa teknik. Nah, jadi di dalam metode ada teknik. Kemudian, nah kita samakan persepsi. Di sini tujuan perkuliahan mata kuliah metode dan teknik penyuluhan, yaitu mahasiswa atau kita mampu memahami tentang metode dan teknik penyuluhan. Mahasiswa mampu menerapkan teori-teori dasar metode dan teknik konseling dalam melakukan aktivitas penyuluhan dengan sasaran masyarakat. Kemudian penyuluhan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik ini diharapkan mampu memberikan perubahan perilaku terhadap sasaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Deskripsi perkuliahan, jadi esensi atau inti di dalam perkuliahan, metode dan teknik penyuluhan yaitu menyajikan pengetahuan tentang berbagai macam metode dan teknik penyuluhan, baik disajikan berupa teori maupun praktik. Esensi penyuluhan, nah ini. Jadi ketika kita memahami terkait dengan penyuluhan, yaitu mengubah individu atau kelompok atau masyarakat, nah maka ada unsur-unsur yaitu berupa pesan-pesan pokok, nah informasi yang diharapkan sesuai dengan sasaran, manfaat, menjelaskan mengenai manfaat apabila sasaran melaksanakan pesan tersebut. Nah, akibat penjelasan kan ada sebab, ada akibat ya, ada proses sehingga akibatnya apa. Nah, jadi penjelasan mengenai apa akibat apabila hal tersebut tidak dilaksanakan. Nah, ini esensi dari penyuluhan. Walaupun nanti ketika kita pelajari materi itu ada teori gunung teori atau konsep teori masing-masing. Nah, ini secara umum esensi penyuluhan. Kemudian metode penyuluhan. Nah, ini sudah sangat familiar ya, ada secara perorangan atau individual, ada secara kelompok. Nah, selanjutnya RPS. Nah, ini materi metode teknik penyuluhan apa saja yang akan kita bahas. Ya, jadi berikutnya Ibu share RPS. Nah, ini RPS bagikan. Nah, ini pertemuan pertama yaitu kontrak perkuliahan, urgensi mata kuliah, metode dan teknik penyuluhan. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan di awal terkait dengan urgensi mata kuliah, metode dan teknik penyuluhan. Kalau kontrak belajarnya nanti di akhir ya. Apa sih yang akan kita pelajari? Nah, nanti pertemuan pekan depan yaitu tanggal hari Kamis tanggal 22 Februari. Nah, kita akan bahas nanti tentang konselor sebaya. Nah, dan juga basic skill. Nah, ini secara umum.
Jadi apa itu konselor sebaya, kemudian basic skill yang harus dimiliki itu nanti akan didapatkan di pertemuan berikutnya. Boleh jadi pembahasannya tidak cukup ya dalam satu kali pertemuan, boleh jadi akan bersambung ke pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga. Tapi nanti kita lihat situasi dan kondisi ya, karena lumayan banyak kalau kita bahas terkait dengan basic skill. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas tentang studi kasus. Nah, ini. Jadi studi kasus yang mana di sini include ya bagaimana proses memahami memahami individu itu secara mendalam atau kelompok itu secara mendalam. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang konseling cyber. Cyber konseling. Jadi konseling dari lewat media massa atau lewat media internet. Nah, kemudian ini nanti akan ada perubahan ya terkait dengan RPS, tapi secara umum unsur-unsur yang akan kita bahas terkait dengan basic skill, konselor sebaya, kemudian tadi ada studi kasus, kemudian ada konseling cyber, kemudian ada, nah ini masuk ke materi pendekatan dari konseling itu sendiri, yaitu adalah psikoanalisis. Nah, mungkin ini sudah pernah mendengar, namun nanti kita dari segi teorinya kita akan bahas, kemudian dari segi teknik-teknik apa saja ada psikoanalisis, nah ini kan juga akan semakin membuka cakrawala kalian tentang pendekatan konseling. Kemudian ada person centered. Ini jadi masing-masing ini ada tokoh atau pencetus dari teori tersebut ya. Kemudian juga ada pemahaman konsep tentang manusia, pribadi sehat dan tidak sehat. Nah, kemudian kita akan bahas juga pendekatan behavioral di dalam praktek konseling. Kemudian juga ada REBT, yaitu Rational Emotive Behavioral Therapy. Apa tuh? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ada pendekatan realitas. Nah, makanya teknik konseling itu sebenarnya banyak. Basic skill harus dikuasai, konsep dasar konseling, kemudian metode tekniknya itu apa saja. Nah ini di pertemuan kali inilah kita akan bahas. Mungkin kalau sebelumnya mata kuliah yang Ibu pegang itu kan ada pengantar BK ya. Ini oh ya kelas kalian ya yang memang Ibu masuk. Nah itu kita sempat bahas terkait dengan basic skill. Nah, tapi akan kita ulangi kembali karena tidak pernah terlepas ya. Kalau kita bahas konseling itu ada tahap awal, tahap inti, tahap akhir. Di dalam proses konseling ada basic skill. Ketika melaksanakan konseling, melakukan pendekatan metode apa dan teknik apa yang disajikan ini tadi person centered, behavioral, REBT, realitas, SFBC, maka basic skill itu tidak pernah terlepas. Nah, tahapan konseling itu pasti sama. Nah, jadi pendekatan apapun, naratif, kemudian family counseling atau konseling keluarga, kemudian ada eksistensial. Ini jadi teori-teori mungkin boleh jadi di sini kalian baru mendengar ya nama-nama dari pendekatan dan teknik konseling. Nah, ini ya secara umum pertemuan kita materi-materinya nanti juga akan Ibu share ya RPS di grup kelas kalian, grup mata kuliah. Kalau ada pertanyaan bisa saja disampaikan di grup kelas ya, pertanyaan secara umum. Nah, berikutnya kita bahas tentang kontrak perkuliahan. Nah, jadi kalau sementara ini boleh lihat di Siakat, metode dan teknik penyuluhan masih 2 SKS ya. Sebenarnya kalau di kurikulum itu ada 3 SKS, jadi 8.30 sampai jam 11. Nah, ini sangat panjang sekali pertemuan kita 3 SKS ya, tetapi nanti akan ada uh, tambahan. Nah, dalam artian nanti ada tugas tambahan pekerjaan rumah. Nah, untuk mencukupi pertemuan kita selain di kelas. Nah, nanti akan ada buku kendali. Seperti apa buku kendali? Nah, bagikan dulu ya secara umum, tapi nanti penjelasan lebih detail akan ada di pertemuan berikutnya. Nah, jadi nanti kalau secara umum kita akan bahas dulu di kelas teorinya, nah, tetapi nanti ada tugas tambahan di rumah. Ya, sebentar ya, Ibu share lembar kendali atau buku kendali, bagikan layar, buku kendali, bagikan. Nah, ini lembar kendali.
metode dan teknik penyuluhan. Ada nama, ada NIM. Jadi memang nanti akan ada teori-teori yang besar, sudah dibaca atau belum. Nah, jadi nanti kalau dibaca, ada beberapa lembar sih, paling 2 lembar, 3 lembar. Nah, setelah dibaca nanti sudah dipraktikkan atau belum. Tapi ini kan ada praktek 1, praktek 2. Dalam artian ini tidak harus 2 praktek ya. Kalau 1 sudah cukup, ya berarti kan sudah cukup. Kalau memerlukan pertemuan kembali, berarti kan praktek 2. Ini yang materi-materi yang akan kita bahas lah di pertemuan metode dan teknik penjuluhan. Nah, tadi ini mungkin konseling Islam belum muncul tadi lah, belum disebutkan. Jadi ada konseling Islam, ada studi kasus, ada biblioterapi, ada konseling cyber, psikanalisis, person centered behavioral RBT, SFBC, nah ini. Dan nah, realitas naratif eksistensial. Nah, ini nanti penjelasan di pertemuan berikutnya ya, biar secara langsung, biar mudah. Nah, itu pertemuan kita tadilah 3 SKS, jadi ada tambahan selain pertemuan di kelas, yaitu tugas tadi di rumah. Nah, membaca dan juga mempraktekkan pendekatan yang sudah didapatkan di kelas. Kemudian pertemuan ada 16, hari ini sudah pertama, sisa 15, termasuk di sana ada UTS dan UAS. Jadi sisanya kan ada teori lah, pendekatan yang kita bahas. Nah, jadi kemudian kehadiran, nah ini sama ya, bahwa karena ini semester akhir, nah hindari izin, kalau bisa memaksimalkan kondisi fit, nah ini ya sehat terus ya, kalau sakit pun ya ini harus konfirmasi ya, jadi kalau minimal ketidakhadiran, maksimal ketidakhadiran itu ada 3, tapi jangan juga mengambil jatah ya, karena juga mempengaruhi nanti terkait dengan nilai individu. Nah, nilai akhir kalian yaitu dari nilai individu, kemudian ada nilai UTS, kemudian ada nilai UAS. Jadi kalaupun Ibu tidak masuk, Ibu juga akan konfirmasi di grup kelas. Jadi akan ada pemberitahuan ya. Namun insya Allah kalau kita bisa maksimalkan pertemuan, nah tentu kita maksimalkan. Jadi ini untuk kontrak perkuliahan, kalau ada yang ditanyakan juga silahkan di grup kelas ya, karena masih ada waktu untuk bertanya. Kalaupun tidak ada, tidak masalah ya, tidak perlu dicari-cari. Nah, tapi sementara ini ya, semoga kita sama persepsi terkait dengan urgensi dari mata kuliah metode dan teknik penyuluhan. Semoga bermanfaat, tambah profesional karena secara teoritis sudah didapatkan, secara praktik nah, juga akan kita praktekkan. Kita akhiri bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.